tetapi senantiasalah diperlakukan dengan lemah lembut, supaya ia tertolong kepada terlepasnya dari kejadian itu, yang menyakitkannya. Persaudaraan adalah suatu perisai bagi segala bencana dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di segala zaman. Dan yang tersebut itu adalah termasuk bencana yang paling berat. Orang zalim, apabila berteman dengan orang takwa dan memperhatikan kepada takutnya dan kekekalan takutnya itu, maka ia akan kembali kepada kebenaran pada masa yang dekat. Dan ia malu daripada berkekalan di dalam perbuatan yang salah. Bahkan orang malas, yang berteman dengan orang yang rajin bekerja, maka akan rajin, karena malu kepadanya. Ja'far bin Sulaiman berkata, tatkala aku lesu pada pekerjaan, lalu aku melihat Muhammad bin Wasi, dan ketekunannya berbuat taat. Maka kembalilah kepadaku kerajinanku pada ibadah. Dan terpisahlah daripadaku kemalasan. Dan teruslah aku bekerja sampai seminggu lamanya. Penegasan ini, ialah bahwa persaudaraan itu adalah sekerat daging, seperti sekerat daging keturunan. Dan kekeluargaan itu, tidak boleh disingkirkan dengan sebab kemaksiatan. Karena itulah, Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya tentang keluarganya, dan jika mereka tidak mau mengikut perintah engkau, katakanlah, aku berlepas tangan dari apa yang kamu kerjakan itu. Surat 26 Asy-Syu'ara, ayat 216. Dan tidak dikatakan, sesungguhnya aku berlepas tangan daripada kamu. Karena menjaga hak kefamilian dan kedagingan keturunan. Dan kepada inilah, diisyaratkan oleh Abu Darda, tatkala orang bertanya kepadanya, apakah engkau tidak memarahi teman engkau, padahal dia berbuat demikian? Maka menjawab Abu Darda, sesungguhnya aku memarahi perbuatannya. Dan kalau tidak perbuatan itu, maka dia adalah temanku. Persaudaraan agama adalah lebih kokoh daripada persaudaraan kefamilian. Dan karena itulah, orang bertanya kepada seorang ahli hikmat, manakah yang lebih Tuan cintai, saudara Tuan atau teman Tuan? Ahli hikmat itu menjawab, sesungguhnya aku mencintai saudaraku, apabila ia temanku. Al-Hasan berkata, berapa banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu sendiri. Dan karena itulah, ada orang yang mengatakan, kefamilian itu memerlukan kepada kesayangan. Dan kesayangan itu tidak memerlukan kepada kefamilian. Ja'far Asy-Syadiq berkata, kesayangan sehari itu adalah suatu hubungan silaturahim. Kesayangan sebulan itu adalah suatu kefamilian. Dan kesayangan setahun itu adalah kefamilian keturunan. Barang siapa memutuskannya, niscaya ia diputuskan oleh Allah. Jadi, memenuhi akan ikatan persaudaraan, apabila telah terdahulu pengikatannya, adalah wajib. Dan inilah jawaban kami tentang permulaan persaudaraan dengan orang fasik. Karena belum lagi terdahulu sesuatu hak. Kalau telah terdahulu kefamilian, niscaya tidak dapat dielakkan, bahwa tiada seyogialah berputus-putuskan silaturahim. Tetapi berelok-elokkanlah. Dalilnya, ialah, bahwa meninggalkan persaudaraan dan persahabatan pada sejak mulanya, tidaklah tercela dan tidaklah makruh. Bahkan berkata orang-orang yang mengatakan, bahwa sendirian itu adalah lebih utama. Adapun memutuskan persaudaraan daripada terusnya persaudaraan, adalah dilarang dan dicela, terhadap pemutusan itu sendiri. Dan bandingannya dengan meninggalkannya sejak mulanya, adalah seperti bandingan talak dengan meninggalkan perkawinan. Dan talak itu, adalah lebih dimarahi Allah Ta'ala daripada meninggalkan perkawinan, tidak kawin. Nabi bersabda, yang terjahat dari hamba Allah, ialah mereka yang melakukan perbuatan lalat merah, suka menceritakan kekurangan orang, berbuat fitnah kesana kemari, yang mencerai-beraikan di antara teman-teman yang dikasihi. Sebahagian salaf, orang terdahulu, mengatakan tentang menutupkan ketelanjuran teman-teman, setan itu suka melemparkan kepada saudaramu seperti perbuatan ini. Sehingga kamu menyingkirkannya dan memutuskan hubungan dengan dia. Maka apakah yang kamu jaga daripada kesayangan musuhmu? Dan ini, karena mencerai-beraikan di antara teman-teman yang dikasihi, adalah setengah daripada yang disukai setan. Sebagaimana mengerjakan perbuatan maksiat,
adalah sebahagian daripada kesenangan setan. Apabila telah berhasil bagi setan, salah satu dari kedua maksudnya itu, maka tiada seyogialah ditambahkan kepadanya, maksud yang kedua. Dan kepada inilah, diisyaratkan oleh Nabi mengenai orang yang memaki seseorang yang telah berbuat perbuatan keji. Karena ia bersabda, jauhkanlah dari sikap yang demikian. Beliau melarang dari tindakan yang demikian dan bersabda, janganlah kamu menjadi penolong setan terhadap saudaramu. Dengan ini semuanya, nyatalah perbedaan antara terus-terusan dan permulaan. Karena bercampur baur dengan orang-orang fasik, adalah ditakuti. Dan pisah memisahkan diri dengan teman-teman dan saudara-saudara juga ditakuti. Dan tidaklah orang yang selamat daripada pertentangan dengan orang lain, seperti orang yang tidak selamat. Dan pada permulaannya, ia telah selamat. Kami berpendapat bahwa menyingkirkan al-muhaajarah dan menjauhkan diri, at-tabaude, adalah lebih utama. Dan pada terusnya persahabatan itu, terjadilah pertentangan antara keduanya. Maka adalah menyempurnakan hak persaudaraan itu lebih utama. Dan ini semuanya adalah mengenai tergelincirnya dalam agamanya. Adapun tergelincirnya dalam hak teman, dengan sesuatu yang mengharuskan keliaran hati, maka tiada terdapat perbedaan pendapat lagi, bahwa yang lebih utama, ialah memaafkan dan menanggung akibatnya. Bahkan semua yang mungkin ditempatkan pada segi yang baik dan digambarkan permulaan kemaafan padanya, yang dekat atau yang jauh, adalah wajib, demi hak persaudaraan. Sesungguhnya ada yang mengatakan, bahwa seyogialah engkau mencari dalil bagi ketelanjuran temanmu 70 kemaafan. Kalau hatimu tidak menerimanya, maka kembalikanlah makian itu kepada dirimu sendiri. Maka engkau mengatakan kepada hatimu, alangkah kesatnya engkau. Temanmu meminta maaf kepadamu 70 kemaafan, engkau tidak mau menerimanya. Engkaulah yang berbuat hal yang memalukan, bukan temanmu. Kalau ternyata, di mana teman itu tidak menerima perbaikan, maka seyogialah engkau tidak memarahinya, kalau engkau sanggup yang demikian. Tetapi yang demikian itu, tidak mungkin. Imam Asy-Syafi'i berkata, orang yang dibuat marah, lalu tidak marah, maka dia itu keledai. Dan orang yang dibuat rela, lalu ia tidak rela, maka dia itu setan. Maka janganlah kamu itu keledai atau setan. Carilah kerelaan hatimu dengan dirimu sendiri, sebagai ganti dari temanmu. Jagalah daripada kamu menjadi setan, jikalau kamu tidak suka menerimanya. Al-Ahnaf berkata, hak teman, ialah bahwa engkau tanggung daripadanya 3 perkara, kezaliman marah, kezaliman kemasyuran dan kezaliman salah. Dan yang lain berkata pula, tiadalah aku sekali-kali mencaci seseorang, karena jikalau aku dicaci oleh orang mulia, maka aku adalah orang yang lebih berhak mengampunkannya. Atau aku dicaci oleh orang jahat, maka tidaklah aku jadikan kehormatanku suatu maksud baginya. Kemudian ia membuat contoh dan bermadah. Aku maafkan perkataan buruk dari orang mulia, sebagai simpanan padanya. Aku berpaling dari makian orang tercela, sebagai pemuliaan kepadanya. Dan ada lagi, yang bermadah. Ambilkanlah dari temanmu yang bersih. Tinggalkanlah yang kotor padanya. Umur itu adalah amat pendek, daripada caci-mencaci teman, kepada yang lain. Manakala temanmu meminta maaf padamu, berdusta ia atau benar, maka terimalah permintaan maafnya. Nabi bersabda, barang siapa yang diminta temannya padanya kemaafan, lalu tiada diterimanya permintaan kemaafan itu, maka atasnya seperti dosa orang yang mengambil cukai. Dan Nabi bersabda, orang mukmin itu lekas marah dan lekas rela, memaafkan. Nabi tiada menyifatkan orang mukmin itu, dengan tidak marah. Dan begitu pula Allah Ta'ala berfirman, dan yang sanggup menahan marahnya. Surat 3 Ali, Imran ayat 134. Dan tidak dikatakan, dan yang tiada mempunyai kemarahan. Ini, adalah menurut kebiasaan, tidaklah berkesudahan kepada melukakan hati orang. Lalu ia tiada merasa pedih. Tetapi berkesudahan, kepada bersabar dan sanggup menanggungnya. Dan sebagaimana rasa kepedihan dengan luka, adalah kehendak dari sifat tubuh, maka rasa kepedihan dengan sebab-sebab kemarahan,
adalah sifat hati. Dan tak mungkin mencabutnya. Tetapi mungkin mengekanginya, menahankannya dan berbuat kebalikan dari yang dikehendakinya. Karena kemarahan itu menghendaki kesembuhan, kedendaman dan pembalasan yang setimpal. Dan meninggalkan perbuatan menurut yang dikehendaki oleh kemarahan itu, adalah mungkin. Seorang penyair bermadah. Tidaklah engkau akan kekal berteman dengan orang yang tidak engkau kumpulkan. Perihalnya yang berserak-serakan. Manakah orang yang selalu dalam kebersihan? Abu Sulaiman Ad-Darani berkata kepada Ahmad bin Abil Huwari, apabila engkau bersaudara dengan seseorang pada zaman ini, maka janganlah ia engkau cacikan terhadap apa yang tiada engkau sukai. Karena sesungguhnya engkau tiada akan aman daripada melihat dalam jawaban engkau, apa yang lebih buruk dari yang pertama. Maka berkata Ahmad bin Abil Huwari, lalu aku coba, maka aku dapati seperti yang demikian itu. Setengah mereka berkata, sabar di atas yang menyakitkan dari teman, adalah lebih baik daripada mencacinya. Dan mencaci adalah lebih baik daripada memutuskan silaturahim. Dan memutuskan silaturahim, adalah lebih baik daripada berperang tanding. Dan seyogialah, bahwa, tidak bersangatan pada kemarahan itu ketika berperang tanding. Allah Ta'ala berfirman, mudah-mudahan Allah nanti mengadakan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang, sekarang, menjadi musuh kamu. Surat 60 Al-Mumtahanah ayat 7. Nabi bersabda, cintailah temanmu dengan tidak berlebih-lebihan. Mungkin ia pada suatu hari menjadi orang kemarahanmu. Dan marahilah orang yang menjadi kemarahanmu dengan tidak berlebih-lebihan. Mungkin ia pada suatu hari menjadi temanmu. Umar berkata, janganlah kecintaanmu itu memberatkan dan kemarahanmu itu membinasakan. Yaitu, bahwa engkau menyukai kerusakan temanmu serta kebinasaan engkau. Hak ke-6, doa untuk teman pada masa hidupnya dan sesudah matinya, dengan apa yang disukainya bagi dirinya sendiri, dan bagi keluarganya dan semua yang berhubungan dengan dia. Maka engkau berdoa bagi teman, sebagaimana engkau berdoa bagi dirimu sendiri. Dan janganlah kamu membeda-bedakan di antara dirimu sendiri dan temanmu. Karena doamu baginya, pada hakikatnya adalah doamu bagi dirimu sendiri. Sesungguhnya Nabi bersabda, apabila berdoalah seseorang bagi saudaranya di belakang, tidak di hadapan saudaranya itu, niscaya malaikat berkata, dan bagimu seperti yang demikian juga. Dan pada kata-kata yang lain dari hadis berbunyi, Allah Ta'ala berfirman, dengan engkau aku mulai, wahai hambaku. Dan pada suatu hadis, tersebut, diterima bagi seseorang mengenai saudaranya, apa yang tiada diterima baginya mengenai dirinya sendiri. Dan pada suatu hadis, tersebut, doa seseorang bagi saudaranya di belakang saudaranya itu, tiada akan tertolak. Dan Abi Darda berkata, sesungguhnya aku berdoa bagi 70 orang dari saudara-saudaraku dalam sujudku. Aku sebutkan nama mereka semuanya. Muhammad bin Yusuf Al-Ashfahani berkata, manakah seperti teman yang baik itu? Keluargamu membagi-bagikan pusaka yang kamu tinggalkan. Bersenang-senang dengan apa yang kamu tinggalkan. Dan dia itu, teman baik, seorang diri dengan kesedihanmu, mementingkan dengan apa yang kamu datangkan dan apa yang kamu jadikan kepadanya. Ia berdoa bagimu dalam kegelapan malam dan engkau berada di bawah lapisan bumi. Dan seakan-akan teman baik itu mengikuti malaikat, karena tersebut pada hadis, apabila meninggallah hamba, lalu manusia bertanya, apakah yang ditinggalkannya? Dan malaikat bertanya, apakah yang dibawanya? Para malaikat itu senang dengan orang tersebut, dengan apa yang dibawanya. Mereka bertanya tentang dia dan merasa sayang kepadanya. Ada yang mengatakan, barang siapa sampai kepadanya, berita kematian saudaranya, lalu ia memohonkan rahmat dan ampun kepadanya, niscaya dituliskan baginya, seolah-olah ia mengunjungi jenazahnya dan bersyalat padanya. Diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, mayit dalam kuburnya, adalah seumpama orang karam, yang bergantung pada tiap-tiap sesuatu.
Mayit itu menunggu doa dari anaknya atau bapaknya atau saudaranya atau keluarganya. Dan sesungguhnya masuk ke dalam kubur orang-orang mati, doa dari orang-orang hidup dari nur, seperti bukit. Dan setengah salaf berkata, doa bagi orang-orang mati adalah seperti hadiah bagi orang-orang hidup. Maka masuklah malaikat kepada orang mati itu dan besertanya sebuah talam dari nur, yang di atasnya sehelai sapu tangan dari nur. Lalu malaikat itu berkata, inilah hadiah bagimu dari saudaramu si Anu, dari keluargamu si Anu. Salaf tadi berkata seterusnya, maka senanglah mayit itu dengan yang demikian, sebagaimana senangnya orang hidup dengan mendapat hadiah. Hak ketujuh, kesetiaan dan keikhlasan. Arti, kesetiaan, al-wafa, ialah tetap berkasih-kasihan dan terus-menerus sampai kepada mati bersama teman. Dan sesudah teman itu meninggal, kesetiaan tadi bersama anak-anak dan teman-temannya. Sesungguhnya kecintaan itu dimaksudkan untuk akhirat. Maka jikalau terputus sebelum mati, niscaya binasalah perbuatan dan lenyaplah usaha. Dan karena itulah Nabi bersabda, tentang 7 orang yang dilindungi Allah dalam naungannya. Dan 2 orang yang berkasih-kasihan fillah, teman pada jalan Allah. Keduanya berkumpul untuk yang demikian dan berpisah terhadap yang demikian. Setengah mereka berkata, sedikitnya kesetiaan sesudah meninggal, adalah lebih baik daripada banyaknya pada masa hidup. Karena itulah diriwayatkan, bahwa Nabi memuliakan seorang wanita tua yang datang kepadanya. Lalu beliau ditanyakan tentang hal itu, maka beliau menjawab, sesungguhnya wanita tua tersebut telah datang kepada kami sewaktu Khadijah masih hidup. Dan sesungguhnya kemuliaan masa itu, adalah setengah dari agama. Setengah dari kesetiaan kepada teman, ialah menjaga semua teman, keluarga dan orang-orang yang berhubungan dengan teman. Dan menjaga mereka itu semuanya, adalah lebih membekas dalam hati teman, daripada menjaga teman itu sendiri. Karena kesenangannya dengan mencari yang tidak ada, dari orang yang berhubungan dengan dia, adalah lebih banyak. Karena tidaklah menunjukkan kepada kuatnya kasih sayang dan cinta, kecuali dengan melampaui keduanya dari yang dicintai, kepada semua orang yang berhubungan dengan dia. Sehingga anjing yang berada di pintu rumahnya, seyogialah dibedakan dalam hati, dari anjing-anjing yang lain. Manakala terputuslah kesetiaan dengan kekalnya kecintaan, niscaya gembiralah setan dengan demikian. Sesungguhnya setan tiadalah merasa dengki terhadap 2 orang yang tolong-menolong di atas kebajikan, sebagaimana dengkinya terhadap 2 orang yang bersaudara pada jalan Allah dan berkasih-kasihan padanya. Maka setan itu sesungguhnya berusaha benar-benar untuk merusakkan perhubungan di antara keduanya. Allah Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menyebarkan perselisihan di antara mereka. Surat 17 Al-Isra, ayat 53. Allah Ta'ala berfirman, menerangkan tentang Yusuf, sesudah setan memecah belah antara aku dengan saudara-saudaraku. Surat 12 Yusuf ayat 100. Ada yang mengatakan, bahwa tiadalah bersaudara 2 orang fillah, teman pada jalan Allah, lalu terjadilah perceraian di antara keduanya, kecuali disebabkan dosa yang dikerjakan oleh salah seorang daripada keduanya. Bisir berkata, apabila teledorlah hamba pada mentaati Allah, niscaya ditarik oleh Allah orang yang berjinakan hati dengan dia. Yang demikian, karena sesungguhnya teman-teman itu adalah yang memberi penghiburan dalam kesusahan dan pertolongan pada agama. Karena itulah, Ibnul Mubarak berkata, yang paling mengenakan dari segala sesuatu itu, ialah duduk-duduk dengan teman dan berbalik kepada rasa mencukupi. Kesayangan yang kekal, ialah yang ada pada jalan Allah, fillah. Dan pada yang ada karena sesuatu maksud, akan hilang dengan hilangnya maksud itu. Setengah daripada buah kesayangan fillah, teman pada jalan Allah, ialah tidak ada kesayangan itu beserta kedengkian pada agama dan dunia. Bagaimanakah ia mendengkinya, sedang semua itu adalah bagi temannya? Maka kepadanya kembali faedahnya. Dan dengan yang tersebut itulah, disifatkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang berkasih-kasihan fillah, pada jalan Allah.
Allah Ta'ala berfirman, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yang berpindah itu, bahkan mereka mengutamakan kawannya lebih dari diri sendiri. Surat 59 Al-Hasyr ayat 9. Dan adanya keinginan itu, ialah dengki. Dan sebahagian dari kesetiaan, ialah tiada berubah keadaannya tentang merendahkan diri bersama temannya, meskipun kedudukannya telah meninggi, wilayahnya telah meluas dan kemegahannya telah membesar. Maka meninggikan diri terhadap teman-teman, disebabkan hal ihwal yang terjadi membaru itu, adalah tercela. Berkata seorang penyair, sesungguhnya orang-orang mulia, apabila telah kaya raya, mereka teringat kepada orang yang berpautan jiwa, dalam gubuk kasar yang penuh derita. Setengah salaf mewasiatkan kepada anaknya, lalu berkata, wahai anakku, janganlah engkau berteman dengan manusia, kecuali orang, apabila engkau memerlukan kepadanya, niscaya ia mendekati engkau. Jikalau engkau tidak memerlukan kepadanya, niscaya ia tidak mengharap kepada engkau. Jikalau meninggi kedudukannya, niscaya ia tidak meninggi terhadap engkau. Setengah ahli hikmat, hukama, berkata, apabila temanmu memegang sesuatu wilayah, lalu tetap setengah kesayangannya kepadamu, maka itu adalah banyak. Diceritakan oleh Ar-Rabi, bahwa Imam Asy-Syafi'i mengadakan persaudaraan dengan seorang laki-laki di Baghdad. Kemudian saudaranya itu memegang wilayah As-Saibain. Lalu berubahlah sikapnya terhadap beliau, dari yang sudah-sudah. Maka Asy-Syafi'i menulis kepada teman itu beberapa kuntum syair ini. Pergilah. Kesayangan kepadamu dari hatiku, telah bercerai lepas untuk selama-lamanya. Tetapi bukanlah cerai, yang tidak boleh kembali lagi. Kalau engkau kembali, maka itu adalah talak 1, dan kekauloh kesayanganmu bagiku tinggal 2. Kalau engkau tidak mau kembali, aku genapkan yang 1 itu dengan 1 lagi. Maka engkau tertalak 2 dalam 2 haid. Dan yang ketiga, pasti datang kepadamu daripadaku. Sehingga tak mencukupi lagi bagimu wilayah As-Saibain itu. Ketahuilah kiranya, bahwa tidaklah dari kesetiaan, bersesuaian dengan teman, tentang sesuatu yang menyalahi kebenaran dalam hal yang berhubungan dengan agama. Tetapi termasuk kesetiaan, ialah bersalahan bagi yang demikian itu. Adalah Asy-Syafi'i mengadakan persaudaraan dengan Muhammad bin Abdul Hakam. Ia mendekatkannya, merangkulkannya dan mengatakan, tidaklah yang mendudukan aku di Mesir, selain dia. Maka sakitlah Muhammad itu, lalu dikunjungi oleh Asy-Syafi'i seraya beliau bermadah. Telah sakitlah teman, maka aku mengunjunginya. Lalu sakitlah aku, dari penjagaanku kepadanya. Dan datanglah teman, mengunjungi aku. Lalu sembuhlah aku, demi memandangnya. Manusia menyangka, karena benarnya kasih sayang di antara keduanya, bahwa Asy-Syafi'i akan menyerahkan urusan halqohnya, tempat beliau mengajar, kepada Muhammad bin Abdul Hakam, setelah beliau wafat. Maka orang bertanya kepada Asy-Syafi'i dalam sakitnya, di mana beliau wafat dalam sakit itu, dengan siapakah kami duduk sesudahmu wahai Abu Abdillah? Muhammad bin Abdul Hakam memandang kepada Asy-Syafi'i, di mana ia duduk di samping kepalanya, supaya beliau menunjukkan dia. Lalu Asy-Syafi'i berkata, Subhanallah, adakah diragukan mengenai ini, Abu Yakub al-Buaidhi? Maka hancur remuklah hati Muhammad bin Abdul Hakam karenanya. Dan para sahabat Asy-Syafi'i tertarik kepada al-Buaidhi, sedang Muhammad bin Abdul Hakam telah membawa dari Imam Asy-Syafi'i mazhabnya seluruhnya. Tetapi al-Buaidhi adalah lebih utama dan lebih dekat kepada zuhud dan menjaga diri. Maka Asy-Syafi'i menasehatkan karena Allah, karena kaum muslimin dan karena meninggalkan berminyak-minyakan air. Dan tidak mengutamakan kerelaan makhluk dari kerelaan Allah Ta'ala. Setelah Asy-Syafi'i meninggal, lalu Muhammad bin Abdul Hakam berbalik dari mazhab Asy-Syafi'i dan kembali kepada mazhab bapaknya. Dan mempelajari kitab-kitab Malik. Dan dia termasuk sebahagian dari sahabat-sahabat Malik yang terbesar. Al-Buaidhi mengutamakan zuhud dan tidak suka kemegahan. Dan tidak menarik hatinya berkumpul dan duduk di halqoh.
Ia sibuk beribadah dan menyusun kitab Al-Umm, yang disebut-sebut sekarang karangan Ar-Rabi bin Sulaiman dan terkenal yang demikian. Sesungguhnya kitab Al-Umm itu disusun oleh Al-Buaidhi. Tetapi beliau tidak menyebutkan namanya padanya dan tidak menyandarkan kepada dirinya sendiri. Lalu Ar-Rabi menambahkan pada Al-Umm, membuat dan menyiarkan Al-Umm itu kepada orang banyak. Dan yang dimaksud, bahwa kesetiaan dengan kasih sayang, sebahagian dari kesempurnaannya, ialah nasihat karena Allah. Berkata Al-Ahnaf, persaudaraan itu adalah mutiara yang halus. Kalau tidak engkau menjaganya, niscaya mendatangkan beberapa bahaya. Maka jagalah dengan menahan kemarahan, sehingga engkau meminta maaf pada orang yang berbuat zalim kepada engkau. Dan dengan kerelaan, sehingga engkau tidak berbanyak keutamaan dari dirimu dan keteledoran dari saudaramu. Setengah dari tanda-tanda kebenaran, keikhlasan dan kesempurnaan setia, ialah, bahwa, engkau merasa sangat gundah berpisah, akan liarnya tabiat dari sebab-sebabnya perpisahan, sebagaimana tersebut pada sekuntum syair. Aku peroleh segala malapetaka, yang terjadi sembarang waktu. Semuanya mudah saja, selain berpisah dengan teman-temanku. Ibnu Uyainah menyanyikan madah ini. Dan berkata, sesungguhnya telah aku kenal beberapa kaum, yang aku telah berpisah dengan mereka semenjak 30 tahun. Tidak terhayal kepadaku, bahwa kesedihan berpisah dengan mereka, telah hilang dari kalbuku. Dan setengah dari kesetiaan, ialah bahwa, ia tidak memperdengarkan segala apa yang disampaikan orang, kepada temannya. Lebih-lebih orang yang pada mulanya melahirkan, bahwa ia cinta kasih kepada temannya. Agar ia tidak kena tuduhan. Kemudian, ia mengemukakan kata-kata dengan tiba-tiba dan membawa dari teman kata-kata yang menusukkan jantung. Yang demikian, adalah termasuk daya upaya yang halus dalam pemukulan kepada teman. Barang siapa tiada menjaga daripadanya, niscaya tidaklah sekali-kali kekal kesayangan di antaranya. Seorang berkata kepada ahli hikmat, sesungguhnya aku datang kemari, ingin meminang kesayangan Tuan. Ahli hikmat itu menjawab, jikalau engkau jadikan emas kawinnya 3, niscaya aku laksanakan. Orang itu bertanya, apakah yang 3 itu? Ahli hikmat tadi menjawab, jangan engkau perdengarkan kepadaku apa yang disampaikan orang. Jangan engkau menyalahi aku pada sesuatu urusan. Dan jangan engkau sampaikan kepadaku berita yang tidak terang. Dan setengah dari kesetiaan, ialah tiada berteman dengan musuh teman sendiri. Imam Asy-Syafi'i berkata, apabila temanmu mentaati musuhmu, maka keduanya telah bersekutu memusuhi kamu. Hak ke-8, meringankan, meninggalkan yang berat kepada diri sendiri, takalluf, dan yang memberatkan kepada orang lain, taklif. Yang demikian, ialah bahwa, tidak memberatkan kepada teman apa yang sukar kepadanya. Tetapi menyenangkan hati teman, dengan membantu segala kepentingan dan keperluannya. Dan menghiburkannya, dengan tidak memikulkan sesuatu daripada tugas-tugasnya. Maka tidaklah mengambil dari teman, dari kemegahan dan hartanya. Dan tidak memberatkan teman untuk merendahkan diri kepadanya. Mencari yang hilang dari hal ihwalnya dan menegakkan hak-haknya. Tetapi, ia tidak bermaksud dengan berkasih sayangan dengan teman itu, selain Allah Ta'ala. Karena mengharap barakah dengan doa teman, senang hati dengan bertemu teman, memperoleh pertolongan dengan teman untuk agama, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menegakkan segala hak teman dan menanggung perbelanjaan teman. Setengah mereka berkata, barang siapa menghendaki dari kawan-kawannya, apa yang tiada dikehendaki mereka, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim kepada mereka. Dan barang siapa menghendaki dari mereka, seperti apa yang dikehendaki mereka, maka sesungguhnya ia telah memayahkan mereka. Dan barang siapa yang tiada menghendaki, maka ia adalah orang yang berbuat keutamaan kepada mereka. Setengah ahli hikmat berkata, barang siapa menjadikan dirinya pada teman-temannya, di atas dari kesanggupannya, niscaya ia berdosa dan teman-teman itu pun berdosa. Barang siapa menjadikan dirinya menurut kesanggupannya, niscaya ia payah dan memayahkan teman-temannya.
Dan barang siapa menjadikan dirinya kurang dari kesanggupannya, niscaya ia selamat dan teman-temannya pun selamat. Dan kesempurnaan peringanan, ialah dengan melipatkan tikar permadani pemberatan. Sehingga ia tidak malu dari teman, pada apa yang ia tidak malu dari dirinya sendiri. Al-Junaid berkata, tidaklah berteman dua orang filah, teman pada jalan Allah, lalu merasa liar salah seorang daripada keduanya dari temannya atau merasa malu, kecuali karena sesuatu sebab pada salah seorang dari keduanya. Ali berkata, yang jahat dari teman-teman, ialah orang yang memberatkan dirinya untuk kamu, orang yang memerlukan kamu kepada berlemah lembut dan orang yang membawa kamu kepada meminta maaf. Al-Fudlail berkata, sesungguhnya manusia memutuskan hubungan dengan sebab memberatkan teman. Seorang dari mereka berziarah kepada temannya, lalu merasa berat untuk temannya itu. Maka yang demikian, memutuskan dia dari teman. Aisyah berkata, orang mukmin itu saudara orang mukmin. Tiada memperoleh ganimah, harta rampasan, daripadanya dan tiada merasa malu kepadanya. Al-Junaid berkata, aku berteman dengan 4 tingkat dari golongan ini. Masing-masing tingkat 30 orang, Harits al-Muhasibi dan tingkatnya, Hasan al-Masuhi dan tingkatnya, Sariyah as-Sukti dan tingkatnya dan Ibnul Quraibi dan tingkatnya. Maka tidaklah berteman dua orang filah, teman pada jalan Allah, dan salah seorang dari keduanya merasa malu kepada temannya atau hatinya merasa liar, kecuali karena sesuatu sebab pada salah seorang dari keduanya. Ada yang bertanya kepada setengah mereka, siapakah yang kami berteman? Lalu yang ditanyakan itu menjawab, orang yang mengangkatkan daripada engkau, pikulan yang memberatkan dan gugur antara engkau dan dia, perbelanjaan menjagakan diri. Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq berkata, yang terberat teman-temanku di atas diriku, ialah orang yang memberatkan dirinya untukku dan aku menjaga diri daripadanya. Dan yang teringan mereka di atas kalbuku, ialah orang, di mana aku bersama dia, sebagaimana aku berada seorang diri. Sebahagian orang Syufi berkata, janganlah engkau bergaul dengan manusia, selain orang, yang tidak bertambah engkau padanya dengan kebajikan dan engkau tidak berkurang padanya dengan dosa. Adalah yang demikian itu bagi engkau dan atas engkau. Dan engkau padanya sama. Sesungguhnya ia mengatakan ini, karena dengan demikian ia terlepas daripada keadaan yang memberatkan dan yang menjagakan dirinya. Kalau tidak demikian, maka karakter manusia membawanya kepada menjaga diri daripada teman, apabila diketahuinya bahwa yang demikian akan mengurangkan padanya. Setengah mereka berkata, hendaklah kamu dengan anak-anak dunia itu dengan adab sopan. Dengan anak-anak akhirat, dengan ilmu pengetahuan. Dan dengan orang arifin, orang-orang yang berilmu ma'rifah, bagaimana yang kamu kehendaki? Yang lain berkata, janganlah engkau berteman, kecuali dengan orang yang mengajak engkau bertaubat, apabila engkau berdosa. Dan memberi maaf kepada engkau, apabila engkau berbuat kejahatan. Menanggung perbelanjaan engkau dan mencukupkan akan engkau oleh perbelanjaan dirinya. Yang mengatakan di atas ini, telah menyempitkan jalan persaudaraan kepada manusia. Dan tidaklah persoalannya seperti yang demikian. Tetapi seyogialah bahwa mengadakan persaudaraan tiap-tiap orang yang beragama, berakal dan bercita-cita menegakkan syarat-syarat tersebut. Dan tidak memberatkan orang lain dengan syarat-syarat itu. Sehingga banyaklah temannya. Karena dengan demikian, adalah ia bersaudara filah, teman pada jalan Allah. Kalau tidak demikian, niscaya adalah persaudaraannya itu untuk kebaikan dirinya sendiri saja. Dan karena itulah, seorang laki-laki bertanya kepada Al-Junaid, sesungguhnya telah sukarlah teman pada masa ini. Manakah temanku pada jalan Allah, filah? Al-Junaid berpaling dari orang itu. Sehingga orang itu mengulanginya 3 kali. Maka tatkala telah banyak kali diulanginya, lalu Al-Junaid berkata kepada orang itu, jikalau engkau menghendaki teman, yang mencukupkan akan engkau perbelanjaan engkau dan yang menanggung kesakitan engkau, maka demi umurku, ini adalah sedikit. Dan jikalau engkau menghendaki teman filah, teman pada jalan Allah,
di mana engkau menanggung perbelanjaannya dan engkau bersabar di atas kesakitan yang dibuatnya, maka padaku segolongan orang yang akan aku perkenalkan mereka bagimu. Maka laki-laki itu diam. Ketahuilah kiranya, bahwa manusia itu tiga. Kesatu seorang yang engkau memperoleh manfaat berteman dengan dia, seorang yang engkau sanggup mendatangkan manfaat kepadanya dan engkau tiada memperoleh melarat dengan dia, tetapi juga engkau tiada memperoleh manfaat daripadanya dan seorang yang engkau tiada sanggup pula mendatangkan manfaat kepadanya dan engkau memperoleh melarat daripadanya. Itulah orang dungu atau orang jahat budi. Maka yang ketiga ini, seyogialah engkau menjauhinya. Adapun yang kedua, maka jangan engkau menjauhinya. Karena engkau memperoleh manfaat di akhirat dengan syafaat dan doanya. Dan dengan pahala engkau berdiri berbuat dengan sebabnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Musa, jikalau engkau taat kepadaku, maka alangkah banyaknya temanmu. Artinya, jikalau engkau menolong mereka, menanggung yang tidak enak dari mereka dan tiada engkau dengki kepada mereka. Setengah mereka berkata, aku berteman dengan manusia selama 50 tahun. Maka tidaklah terjadi di antara aku dan mereka perselisihan. Sesungguhnya adalah aku bersama mereka di atas tanggungan diriku. Dan orang yang ini sifatnya, maka banyaklah temannya. Sebahagian dari peringanan dan meninggalkan et-takalluf, yang berat kepada diri sendiri, ialah, bahwa tiada mendatangkan halangan dalam ibadah-ibadah sunnah. Dan adalah segolongan kaum syufi berteman di atas syarat persamaan, di antara empat arti, jikalau salah seorang mereka makan siang seluruhnya, niscaya tidaklah temannya berkata, wasalah. Dan jikalau ia berpuasa untuk masa seluruhnya, niscaya temannya tidak mengatakan kepadanya, berbukalah. Dan jikalau ia tidur malam seluruhnya, niscaya temannya tidak mengatakan kepadanya, bangunlah mengerjakan sholat malam. Dan bagi orang yang mengerjakan sholat malam seluruhnya, niscaya temannya tiada mengatakan kepadanya, tidurlah. Dan bersamaanlah hal ihwalnya pada teman dengan tiada tambahan dan kekurangan. Karena yang demikian itu, jikalau berlebih kurang, niscaya sudah pasti, tabiat diri menggerakkan kepada ria dan penjagaan diri. Sesungguhnya ada yang mengatakan, barang siapa gugur, tak ada, pemberatannya, niscaya kekauloh kejinakan hatinya. Dan barang siapa ringan pembelanjaannya, niscaya kekauloh kekasih sayangannya. Setengah sahabat berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mengutuk orang-orang yang berbuat-buat pemberatan, al-mutakallifin. Dan Nabi bersabda, aku dan orang-orang yang bertakwa dari umatku, adalah merasa terlepas, bebas, daripada et-takalluf, yang berat kepada diri sendiri. Setengah mereka berkata, apabila diperbuat seseorang pada rumah temannya 4 perkara, maka sesungguhnya telah sempurnalah kejinakan hatinya dengan teman itu, apabila ia makan padanya, ia masuk kamar tempat buang air, ia mengerjakan sholat dan tidur di rumah teman itu. Lalu diterangkan yang demikian kepada setengah guru-guru, maka beliau itu menjawab, masih ada yang kelima. Yaitu, ia datang bersama istrinya ke rumah temannya dan disetubuhinya istrinya di situ. Karena rumah itu diperbuatnya untuk melakukan dengan tersembunyi hal-hal yang 5 tadi. Kalau bukan yang demikian, maka masjid-masjid adalah lebih menyenangkan hati orang-orang yang beribadah. Apabila telah diperbuat yang 5 tadi, maka sesungguhnya telah sempurnalah persaudaraan. Terangkatlah malu dan teguhlah kelapangan dada. Dan ucapan orang Arab pada bersalaman mereka, menunjukkan kepada yang demikian. Karena salah seorang dari mereka mengatakan kepada temannya, marhaban wa ahlan wa sahlan. Artinya, bagimu pada kami marhab, yaitu, kelapangan hati dan tempat. Dan bagimu pada kami kekeluargaan, di mana engkau merasa kejinakan hati dengan kekeluargaan itu, tanpa keliaran hati bagimu dari kami. Dan bagimu pada kami kemudahan pada yang demikian itu semuanya. Artinya, tiada sukar bagimu sesuatu pada kami, dari apa yang engkau kehendaki. Dan tiada sempurnalah peringanan dan meninggalkan et-takalluf, yang berat kepada diri sendiri, itu, kecuali dengan memandang dirinya sendiri, kurang dari teman-temannya. Membaikkan sangka kepada mereka dan memburukkan sangka kepada dirinya sendiri.
Apabila ia melihat mereka lebih baik dari dirinya sendiri, maka pada ketika itu, ia adalah lebih baik dari mereka. Abu Muawiyah al-Aswad berkata, teman-temanku semuanya adalah lebih baik daripadaku. Lalu orang bertanya kepadanya, bagaimanakah maka begitu? Ia menjawab, semua mereka memandang bahwa aku mempunyai keutamaan, kelebihan daripadanya. Dan siapa yang melebihkan aku dari dirinya, maka dia adalah lebih baik daripadaku. Nabi bersabda, manusia itu di atas agama temannya. Dan tak ada kebajikan pada bersahabat dengan orang yang tiada melihat bagi engkau, seperti apa yang engkau lihat baginya. Inilah derajat yang sekurang-kurangnya, yaitu memandang dengan mata persamaan dan kesempurnaan pada melihat keutamaan teman. Dan karena itulah, Sufyan berkata, apabila dikatakan kepadamu, hai orang jahat, lalu kamu marah, maka kamu itu orang jahat. Artinya, seyogialah engkau beritikat, keyakinan yang demikian itu pada diri engkau untuk selama-lamanya. Dan akan datang bentuk yang demikian pada kitab takabur dan kebanggaan diri. Sesungguhnya ada orang bermadah tentang arti merendahkan diri dan melihat kelebihan teman dengan beberapa kuntum syair. Hinakanlah diri pada orang, kalau engkau menghinakan diri padanya. Maka dia memandang itu keutamaan, bukan karena kebebalan. Kesampingkanlah bersahabat dengan orang yang selalu memandang dirinya lebih derajat dari teman-temannya itu. Yang lain bermadah pula. Berapa banyak teman yang aku kenal sebagai teman, lebih beruntung daripada teman lama. Kawan yang aku lihat di jalan, padaku menjadi teman yang hakiki. Manakala ia melihat kelebihan bagi dirinya sendiri, maka sesungguhnya ia telah menghinakan temannya. Dan ini pada umumnya kaum muslimin itu tercela. Nabi bersabda, cukuplah jahat orang mukmin, bahwa ia menghina saudaranya muslim. Dan setengah dari kesempurnaan kelapangan dada dan meninggalkan takalluf yang berat kepada diri sendiri, ialah bahwa ia bermusyawarah dengan teman-temannya pada semua yang dimaksudkannya. Dan diterimanya petunjuk mereka. Allah Ta'ala berfirman, dan adakanlah musyawarah dengan mereka dalam beberapa urusan. Surat 3 Ali, Imran ayat 159. Dan seyogialah tidak menyembunyikan pada teman-teman sesuatu dari rahasianya, sebagaimana diriwayatkan bahwa Yakub bin Ahi Maruf berkata, telah datang Aswad bin Salim kepada Ammi Maruf. Dan Aswad telah bersaudara dengan dia. Lalu berkata, bahwa Bisir bin Al-Harits ingin bersaudara dengan kamu. Ia malu mengatakan demikian itu kepadamu, ia mengutuskan aku kepadamu, meminta supaya kamu mengikatkan persaudaraan di antara kamu dan dia. Ia akan menguji dan berpegang dengan persaudaraan itu. Hanya ia mensyaratkan pada persaudaraan itu syarat-syarat, di mana ia tidak suka bahwa ia menjadi terkenal dengan demikian. Dan tidak ada di antara engkau dan dia, kunjung mengunjungi dan jumpa menjumpai. Karena ia tidak suka banyak perjumpaan. Lalu Maruf menjawab, adapun aku ini, jikalau bersaudara dengan seseorang, maka aku tiada suka berpisah dengan dia malam dan siang. Dan aku mengunjunginya setiap waktu dan mengutamakan di atas diriku sendiri dalam segala hal. Kemudian Maruf menerangkan tentang keutamaan persaudaraan dan berkasih-kasihan pada jalan Allah, fillah, beberapa hadis yang banyak. Kemudian, beliau mengatakan dalam hadis-hadis itu, sesungguhnya Rasulullah telah mempersaudarakan, mengambil teman, akan Ali, lalu beliau berkongsi dengan Ali pada ilmu pengetahuan. Beliau membagikan dengan Ali tentang badan. Beliau mengawinkan dengan Ali putrinya yang utama dan yang lebih dicintainya di antara putri-putrinya. Dan beliau tentukan kepada Ali yang demikian, karena persaudaraannya itu. Aku mengangkat engkau sebagai saksi, bahwa aku telah mengikatkan persaudaraan antaraku dan dia, Bisir bin Al-Harits. Dan aku ikatkan persaudaraannya pada jalan Allah, fillah, karena pesanan yang engkau bawa dan karena permintaannya, bahwa tidak akan berziarah kepadaku, kalau ia tidak suka demikian. Tetapi aku akan berziarah kepadanya, manakala aku mengingininya.
Dan suruhkanlah dia menjumpai aku pada tempat-tempat yang kami dapat bertemu di tempat-tempat itu. Dan suruhkanlah dia, bahwa ia tidak akan menyembunyikan kepadaku sesuatu tentang keadaannya. Dan bahwa ia akan memperlihatkan kepadaku semua hal ihwalnya. Maka Aswad bin Salim menceritakan kepada Bishr yang demikian itu. Bishr setuju dan merasa gembira dengan berita tersebut. Inilah kumpulan hak-hak persahabatan. Dan telah kami sebutkan sekali secara tidak terperinci dan sekali secara terperinci. Dan yang demikian itu tidak akan sempurna, kecuali dengan atas diri engkau bagi teman-teman. Dan tidaklah bagi diri engkau atas pundak teman-teman. Dan bahwa engkau tempatkan diri engkau pada tingkat pelayan untuk teman-teman itu. Maka engkau ikatkan semua anggota tubuh engkau demi hak teman-teman. Adapun penglihatan, maka dengan memandang kepada teman-teman itu, dengan pandangan kesayangan, yang mereka mengetahui kesayangan itu daripada engkau. Engkau pandang kepada segala kebaikan mereka dan engkau membutakan mata daripada segala kekurangan mereka. Tiada engkau palingkan mata engkau dari mereka pada waktu penghadapan mereka kepada engkau dan perkataan mereka bersama engkau. Diriwayatkan bahwa Nabi memberikan kepada tiap-tiap orang yang duduk padanya, bahagian dari wajahnya. Dan tiada seorang pun yang didengar oleh Nabi perkataannya, melainkan orang itu menyangka bahwa dialah manusia yang paling mulia pada Nabi. Sehingga majelisnya, pendengarannya, pembicaraannya, kelemah lembutan pertanyaannya dan penghadapan wajahnya, adalah kepada orang yang duduk di sisinya. Adalah majelis Nabi itu majelis malu, merendahkan diri dan amanah. Dan adalah Nabi manusia yang paling banyak tersenyum dan tertawa di muka sahabat-sahabatnya dan merasa takjub daripada apa yang dipercakapkan mereka dengan beliau. Dan adalah ketawa para sahabatnya di sisinya itu, merupakan senyuman. Karena mereka itu mengikuti perbuatannya dan menghormati kepadanya. Adapun pendengaran, maka dengan mendengar perkataan teman itu, merasa lezat keenakan dengan mendengarkannya, membenarkannya dan melahirkan kegembiraan dengan perkataan teman itu. Dan tidak engkau memotong pembicaraan teman-teman itu dengan penolakan, dengan pertengkaran, masuk-memasukkan dan penantangan. Jikalau engkau dipaksakan oleh sesuatu hal mendatang, maka engkau minta maaf kepada mereka, meminta izin tidak turut campur. Dan menjaga pendengaran engkau, daripada mendengar apa yang tidak disukai oleh mereka. Adapun lisan, maka telah kami sebutkan dahulu hak-haknya. Sesungguhnya memperkatakan tentang itu, akan panjang. Sebahagian daripada yang demikian, ialah bahwa tiada meninggikan suara di atas teman-teman. Dan tiada menghadapkan percakapan dengan mereka, kecuali dengan apa yang dipahami mereka. Adapun dua tangan, maka tidaklah kedua tangan itu digenggamkan, daripada memberi pertolongan kepada mereka, pada segala sesuatu yang dilaksanakan dengan tangan. Adapun dua kaki, maka dengan berjalan dengan kedua kaki itu, sebagai perjalanan pengikut-pengikut, tidak sebagai perjalanan orang-orang yang ikut. Dan tidak mendahului mereka, kecuali sekedar yang didahului mereka. Dan tidak mendekati mereka, kecuali sekedar yang didekati mereka. Dan bangun berdiri bagi mereka, apabila mereka datang menghadapkan diri. Dan tidak duduk, kecuali dengan duduknya mereka. Dan duduk dengan merendahkan diri, di mana saja duduk. Manakala sempurnalah kesatuan, niscaya ringanlah tanggungan dari semua hak-hak ini. Seumpama, berdiri, meminta maaf dan memberi pujian. Semuanya itu adalah termasuk hak-hak persahabatan. Dan dalam kandungannya, adalah semacam keadaan dari yang asing dan etakalluf, yang berat kepada diri sendiri. Apabila telah sempurna kesatuan, niscaya terlipatlah tikar permadani etakalluf, yang berat kepada diri sendiri, secara keseluruhan. Lalu tidak berjalan, melainkan menurut perjalanannya sendiri. Karena segala adab zahiriah ini, adalah alamat dari adab-adab batiniah dan kebersihan hati. Dan manakala hati telah bersih, niscaya tidak memerlukan lagi takalluf, dengan rasa berat, melahirkan apa yang di dalam hati itu. Orang yang pandangannya kepada persahabatan makhluk maka sekali membengkok dan sekali melurus. Dan orang yang pandangannya kepada Halik, yang Maha Pencipta, niscaya haruslah melurus,
al-istiqomah, zahir dan batin. Batinnya dihiasi dengan kecintaan kepada Allah dan makhluknya. Dan zahirnya dihiasi dengan ibadah kepada Allah dan penghikmatan kepada hambanya. Maka sesungguhnya itu adalah bahagian-bahagian penghikmatan yang tertinggi kepada Allah. Karena tiadalah sampai kepadanya, kecuali dengan kebaikan budi pekerti. Dan hamba itu memperoleh dengan kebaikan budi pekertinya, derajat orang yang menegakkan sholat, yang berpuasa dan tambahan dari itu lagi.